ketika ibu dan bapak guru sebagai pengajar, seringkali kita melontarkan pertanyaan, kemudian ada yang nyeleneh. Anak itu biasanya langsung menjawab dengan jawaban yang tidak pantas. Ini sering terjadi. Nah, kira-kira budaya itu kategorinya budaya yang tidak positif kan? Nah, tapi nanti kita akan gali itu untuk materi itu dalam sesi-sesi berikutnya. Jadi seharusnya budaya ketika bertanya dalam ataupun dalam menjawab pertanyaan dari guru, alangkah baiknya siswa itu bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Itu harus dibiasakan ya, karena temuan bahwa pengalaman saya ketika kita melontarkan pertanyaan itu kaitannya dengan etika ya, dengan akhlak siswa, bahwa ketika mau menyampaikan itu sudah seharusnya kita mengacungkan tangan. Itu salah satu contohnya ya, dari sekian banyak contoh budaya yang ada di kelas. Positif itu mengartikan bahwa kegiatan itu adalah koridornya adalah kegiatan yang baik, yang perlu ditingkatkan dan perlu diteruskan ya. Diseminasi ini tentang budaya positif tentunya ada konsep inti. Nah, budaya positif ini merupakan materi-materi yang harus dituntaskan ketika seorang calon guru penggerak dalam modul 1.4.A.9. Ini adalah materinya yang perlu dipahami, perlu dituntaskan ya. Jadi konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana tentang perubahan paradigma belajar kaitan dengan pendidikan sekarang, pendidikan tahun ini, apakah sudah menggambarkan perubahan paradigma baru atau sebaliknya ya. Kemudian yang kedua, budaya positif, disiplin positif. Nah, tadi sudah disinggung sedikit tentang disiplin. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, bukan kebijakan. Nilai-nilai kebajikan. Ini nanti juga akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa banyak sekali kebutuhan manusia yang ketika kita ada yang tidak terpenuhi salah satunya, maka akan terjadi satu coba yang tahu, ketika kita tidak ataupun salah satu kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah itu ya. Nanti untuk lebih penasarannya kita bahas lebih depan ya. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Itu kaitan dengan perilaku karakter manusia tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berarti kaitannya dengan kegiatan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol guru, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Barangkali ibu sudah ada yang mengenal ataupun lebih paham lebih jauh tentang restitusi. Nanti kita akan melakukan satu kolaborasi tentang materi ini. Nah, ibu dan bapak yang hebat-hebat, ini materi yang akan kita bahas ke depan. Nah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran yang seperti apa yang terkategorikan sebagai paradigma baru? Ada yang tahu? Nopik, pembelajaran dengan paradigma baru itu yang seperti apa? Bu Neneng, paradigma baru. Berarti paradigma itu ada yang baru, ada yang
lama, ada yang all, ada yang no, itunya. Nah, ketika kita mindset kita berbicara tentang pembelajaran dengan masa lampau, nah, ini perlu dikaji dulu sebelum lebih jauh tentang paradigma yang baru. Kita perlu mengkaji dulu tentang pembelajaran paradigma lama. Kita tahu, bahkan saya sering mengalami, sering melaksanakan. Mungkin ibu juga ada yang mengalami, ada yang pernah melakukan, atau ada juga yang tidak pernah melakukan. Kira-kira paradigma pembelajaran yang lama itu yang seperti apa? Coba. Ceramah, ya, Bu Elis, betul sekali. Itu paradigma lama. Zaman dulu itu kita ketika mengajar di kelas, ketika saya memberikan materi pelajaran, itu metodenya hanya memberikan ceramah saja, ya, ceramah, anak disuruh mencatat, anak disuruh menulis, anak disuruh mengerjakan, kemudian baru dan seterusnya. Itu paradigma lama, atau kita kenal dengan pendekatan teacher content. Nah, jadi pembelajaran berpusat pada guru yang senantiasa menjadi aktor di kelas. Ibu pernah melakukan itu? Bunya pernah menjadi aktor sepenuhnya di kelas? Sudah? Jadi ketika masuk kelas, guru kita yang menerangkan, siswa mendengarkan, kita yang mempraktekkan, kita yang mensimulasikan, kita yang bertanya, kita yang menjawab. Itu kan sering terjadi, ya. Nah, itu paradigma lama. Nah, berpusat pada guru. Jadi kalau dulu itu pembelajarannya seperti itu, lebih condong berpusat pada guru, ya. Nah, ketika kita berbicara dengan paradigma baru, nah yang akan kita bahas hari ini, paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang dinamakan dengan paradigma pembelajaran baru, ya. Nah, jadi kalau disinggung lebih jauh, paradigma baru ini, pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran di mana kebutuhan anak harus teridentifikasi terlebih dahulu. Kalau dulu bujang-bujangnya, ketika mengajar zaman awal, nah, kita sering terlupakan. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak di kelas, kebutuhan apa yang sekiranya bisa menunjang pembelajaran anak, ya. Nah, ketika kita berbicara paradigma baru tentang diferensiasi, tentunya kita di zaman sekarang, zaman now, berarti harus membalikkan fakta yang sudah terjadi. Ketika dulu sebagai student content, sekarang kita balikan faktanya menjadi, kalau dulu sebagai teacher content berpusat pada guru, tapi sekarang di paradigma baru kita balikan dengan paradigmanya adalah atau pendekatan student content atau berpusat pada siswa. Jadi siswa di paradigma baru ini betul-betul siswa itu harus mengerjakan, harus menggali sendiri,
harus menganalisa sendiri, harus merefleksi sendiri, harus bisa menyimpulkan sendiri. Jadi itu tuntutan di pembelajaran dengan paradigma yang baru, dengan fokusnya adalah terpusat pada siswa. Ya, jadi nanti ketika kita sudah mengenal ini tentang student control atau paradigma baru atau pembelajaran dengan paradigma baru, ibu dan bapak diharapkan nanti ketika masuk kelas itu sudah harus meninggalkan kebiasaan yang yang lama, tetapi harus sudah bisa mengaplikasikan, mempraktekkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu terkait dengan paradigma baru. Ibu dan bapak perlu S-breaking lagi tidak? Bunyinya perlu S-breaking, kurang main darter. Orang ada permainan namanya darter. Jadi tapi nanti lihat situasi ya. Kalau memungkinkan kita laksanakan ya. Jadi nanti ada S-breaking di akhir itu kita main tembak-tembakan, nantilah dijelaskan ya. Lanjut Bapak Ibu guru hebat, itu tadi kita sepintas tentang paradigma baru ya. Tujuannya ketika kita melaksanakan paradigma baru, pembelajaran yang berpusat pada anak, itu kita diharapkan bisa ataupun menghasilkan ataupun mencapai tujuan mengajarkan anak, menuntun anak untuk menjadi pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu kaitannya dari pembelajaran paradigma baru dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana ke depan anak didik kita? Ya harus memahami tentang profil pelajar Pancasila. Itu tujuan dari pendidikan dengan paradigma baru. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, itu ada beberapa karakter ataupun beberapa pemahaman tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ketika anak dikatakan memiliki profil pelajar Pancasila, ketika anak tersebut bisa melaksanakan, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sering kita temui di kelas, ada anak yang sering tidak mengikuti doa ketika pulang sekolah. Pernah tidak? Batur mah doa, ieu mah geus lupa. Nah, itu sering ditemukan. Kemudian kita sering menemukan ketika di pembiasaan di SD Pagar Haji, di SD kita, di hari Jumat kita selalu melaksanakan sholat duha bersama. Nah, itu kaitannya dengan aspek profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ada kalanya anak yang seharusnya melaksanakan sholat duha, tetapi terkadang ada juga anak yang malah bersembunyinya, nyumput di kelas dan bimalim gitu. Saya tidak mau Pak, saya malas dan sebagainya. Itu nanti kita bahas di kasus-kasus anak ya. Lanjut, yang kedua, profil pelajar Pancasila yang kedua adalah memiliki aspek berkebinekaan global. Ini kaitannya dengan kebinekaan. Kebinekaan berarti keberagaman ya. Keberagaman global berarti menyeluruh. Nah,
yang seperti itu. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Nah, ibu dan bapak sudah paham bahwa salah satu aspek yang harus ditanamkan dalam profil belajar Pancasila itu adalah gotong royong, membiasakan, merutinkan secara intrinsik, ya. Jadi jangan secara ekstrinsik, secara intrinsik memotivasi anak untuk melakukan kegiatan gotong royong tanpa ada paksaan. Jadi betul-betul muncul dari diri pribadinya. Nah, itu PM kita nanti di materi selanjutnya. Yang berikutnya yaitu profil pelajar Pancasila juga harus menanamkan adanya karakter anak itu kreatif. Sudah jelas bahwa kreatif merupakan karakter yang perlu ditumbuh kembangkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Yang selanjutnya bernalar kritis. Nah, itu dituntut anak juga punya pemikiran penalaran yang sangat kritis. Jadi ketika memilah, memisahkan mana yang sekiranya ini perlu dilaksanakan, ini tidak perlu dilaksanakan, itu harus bernalar kritis, harus bisa memisahkan. Yang selanjutnya adalah mandiri. Nah, ini profil pelajar Pancasila, aspek-aspek yang perlu ditanamkan pada diri peserta didik kita, yaitu adalah yang terakhir mandiri. Jadi anak itu bisa menggali sendiri tanpa adanya peran ataupun motivasi dukungan orang lain yang sekiranya itu dianggap kurang efektif, ya. Nah, itu tentang pembelajaran diferensiasi dan kaitannya dengan paradigma baru. Nah, ketika kita tadi sudah sedikit menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu untuk poin pentingnya saja, karena tadi sudah dijelaskan elemen kuncinya ketika kita aspek yang harus ditanamkan dalam profil pelajar Pancasila adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kuncinya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi bisa melakukan hal seperti itu nanti ke depan, tuntutan kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, untuk menambah wawasan kita, berkebinekaan global. Jadi maksudnya adalah pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ini lebih signifikan lagi. Jadi nanti anak itu dalam pembelajaran paradigma baru terkait dengan profil pelajar Pancasila, anak itu boleh menemukan, boleh berinovasi, ya, terkait dengan budayanya itu. Asal yang tidak diperbolehkan adalah mengganggu ataupun merusak kebudayaan kita, kebudayaan bangsa Indonesia, ya. Jadi tugas kita dalam koridor berkebinekaan global, tugas guru, tugas pendidik yang dirasa perlu dilaksanakan itu adalah bagaimana kita memilih kebudayaan luar, kebudayaan asing yang masuk ke kita, masuk ke anak didik kita, supaya kebudayaan kita tidak terkontaminasi. Ya, yang boleh itu adopsi kebudayaan asing, kebudayaan luar ataupun kebudayaan daerah lain, dimodifikasi, muncullah inovasi tentang hal baru tentang kebudayaan. Itu yang sangat
Ya. Terkait dengan gotong royong, nah tadi sudah disinggung harus adanya kemampuan dalam kolaborasi. Ya, kaitannya gotong royong pasti dengan kolaborasi, kemudian kepedulian dan berbagi. Itu kaitan dengan profil pelajar Pancasila tentang gotong royong. Yang selanjutnya kreatif juga elemen kuncinya itu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, asli ya, jadi tidak menciplak dan sebagainya. Yang berikutnya bernalar kritis. Nah ini kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran ya. Dan yang terakhir mandiri, elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi ataupun regulasi diri. Ibu dan Bapak itu terkait dengan sekilas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kita memasuki materi berikutnya, masih bagian dari modul 1.4.A.9, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita tadi sudah sedikit menjelaskan, memaparkan tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah ataupun di kelas. Ya, nah itu akan dijadikan bahan kita ke depan untuk merefleksikan. Nanti ada posisi kontrol yang mana yang seharusnya tepat, yang seharusnya pantas untuk kita terapkan kepada anak yang bermasalah. Ya. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa ada 4 miskonsepsi. Ketika kita berbicara miskonsepsi, berarti kita berbicara apa? Punya miskonsepsi berarti mis itu ketidakseimbangannya, atau bisa diartikan hal yang kurang tepat ya. Nah, hal yang tidak itu berpendapat salah berarti. Mis itu seperti itu. Jadi ketika kita mempelajari tentang teori kontrol, ada opini ataupun ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika kita ilusi itu kan menghayal. Jadi hayalan guru itu mengontrol murid. Apakah guru memang harus mengontrol murid? Harus atau tidak? Harus ya. Nah, tetapi apakah dengan mengontrol itu bisa mempengaruhi anak tersebut? Bisa atau belum tentu ya. Nah, ketika kita, karena di sini diterangkan bahwa miskonsepsi ini salah satunya ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu dianggap gagal. Jadi guru itu kurang tepat ketika hanya menjalankan sebagai pengontrol saja. Ya, jadi nanti kita bahas bahwa peran guru ke depan itu bukan hanya sebagai pengontrol. Jadi nanti ada tugas-tugas yang lebih signifikan, yang lebih mulia dari tugas guru tersebut. Nah, ini miskonsepsi yang pertama. Jadi guru mengontrol murid. Nah, kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini belum tentu juga ya. Ketika kita memberikan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat, belum tentu bisa mempengaruhi anak ya. Belum tentu bisa mempengaruhi keinginan anak, belum tentu ya. Jadi ini terbantahkan, makanya disebut dengan miskonsepsi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga sama, termasuk kategori miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ketika kita gambarkan sedikit tentang kritik, ya di
sini nanti ada penjelasan. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi ketika kita mengkritik boleh saja melakukan kritik terhadap anak, tetapi yang sifatnya adalah membangun ataupun tidak serta-merta membuat patah semangat terhadap peserta didik. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sering kita laksanakan. Ya, ketika kita sebagai guru terkadang kita sudah menjadi kebiasaan memaksakan pada anak, menyuruh anak ke depan, menyuruh anak harus mengerjakan ini, menyuruh anak mengerjakan A, menyuruh anak mengerjakan B dan sebagainya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang pada hari ini kita temukan bahwa ini termasuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Berikutnya, Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Itu yang perlu diluruskan adalah tadi sudah dijelaskan, tapi sedikit mengulas kembali. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Nah, sebelumnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Ketika tidak mau dikontrol, anak itu ya tidak akan bisa terkontrol gitu. Harus ada dorongan sendiri dari murid tersebut. Meskipun ulang-ulangnya dititah, disuruh potong kuku, kukunya panjang-panjang harus dipotong. Nah, dipaksa guru mengontrol murid. Nah, ketika tidak ada dorongan intrinsik, ya, tidak ada tergugah kesadaran dirinya bahwa memotong kuku itu merupakan satu penghargaan pada diri kita sendiri, gitu. Ya, dan menghargai orang lain. Nah, kalau itu tidak tertanam, tidak mungkin ini akan terpengaruh. Ada juga kemungkinan begini, ketika anak terpengaruh disuruh memotong kuku, kita bisa melakukan tindakan yang tadi sebagai tadi ya, dengan posisi kontrol yang tadi, ya, dengan memaksa, mengintimidasi, ayo di ultimatum, nah, dengan menghukum itu bisa saja. Tapi ketika pelaksanaan tidak terkontrol oleh kita, itu sudah pasti atau ada kemungkinan tidak dilakukan. Ya, contoh lain misalnya dalam kelas kita tentang mengontrol murid, bahwa kira-kira mau Pak, bahwa melakukan hal di kelas yang kaitannya dengan mengontrol murid. Nah, tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Kasusnya kira-kira apa? Bapak menemukan di kelas Bapak? Oh, kasus anak yang rambutnya panjang. Ini sering kali ya, sering banyak terjadi. Itu ketika kita memaksa bisa terjadi, bisa terkontrol. Tetapi ketika kita tidak mengontrol, itu akan sia-sia, tidak akan dia lakukan. Ya, jadi tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran pada anak, pada peserta didik, betapa pentingnya memotong rambut dalam rangka menghargai diri kita supaya dihargai oleh orang lain. Gitu. Itu jadi menurut Glasser dengan teori choice-nya. Yang berikutnya adalah kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sudah dijelaskan tadi. Nah, ini bagian dari penjelasan tentang perubahan paradigma atau kegiatan keparentangan. Coba Ibu dan Bapak guru hebat bisa tidak mengepalkan tangan? Kalau mengepalkan tangan berarti mengepalnya, boleh mengepalkan tangan. Iya Pak, dari macam dulu berarti mengepalkan tangan. Nah, di sini kasusnya atau nanti kita akan melihat seberapa besar
teori kontrol tersebut. Ya, coba praktekkan, coba Bu Nia dengan Wawa, Pak Dun dengan Bu Elis, Bu Sri dengan Ibu Teti. Kasusnya gini atau prakteknya seperti ini. Ada Bu Nia dan Ibu Neneng. Nah, mereka adalah teman sebangku. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi dikiuk rahasia itu mempunyai tulisan tentang rahasia betapa pentingnya ini tulisan di kepala. Kemudian teman satunya, Ibu Nenengnya, tadi Bu Nia ya berarti ya. Kemudian Ibu Nenengnya itu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda, untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, Bu Neneng itu wayangnya ada bagel gitu. Ya. Kemudian dengan mengancam, awas. Kalau tidak dikasih, awas nanti pokoknya akan ada hukuman atau sanksinya. Itu hukum mengancam. Menghardik, hampir sama. Kemudian merayu, menyuap. Nah, kira-kira ya apa saja sekiranya kepala tangan itu terbuka, itu menggambarkan kepala tangan itu adalah komitmen kita. Jadi yakin kita rahasia ya. Ketika kita memegang rahasia, ketika dirayu, ketika dibujuk, ketika kita dihardik, ketika kita diancam, nah kira-kira pilihannya akan terbuka atau tetap tertutup? Tetap saja Pak, mengenggam. Pilihannya bisa tergenggam terus, bisa terbuka. Begitu juga halnya dengan peserta didik kita. Ya, ketika kita ada yang anak kita itu merahasiakan, nah ketika dipaksa ada kemungkinan dia itu berbicara, ada kemungkinan dia itu tertutup. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa posisi kontrol itu memang betul-betul terjadi, betul-betul realistis di kelas dan di sekolah. Berikutnya masih 15 menit. Obat canggel Pak. Perlu ice breaking. Aduh, kita kecewa. Upamanya saya sadaya ke dina lalu ke ulah pakai saya masih durasi 20 menit. Ya. Lanjutkan ya, Ibu Bapak Guru hebat, masih semangat? Semangatnya mana? Pak Geraji? Ayo, slogannya Pak Geraji, jaya, jaya, jaya. Jaya lulus dengan jaya opatan. Kalau nanti kita di momen yang lebih akbar lagi, lebih besar dengan audiensnya yang banyak, nah, itu bisa lebih maksimal ya. Kenalah ilmu itu untuk bernyaco. Lanjut ke materi berikutnya. Kalau tidak ada ice breaking, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saya akan mencoba membacakan tentang stimulus respon yang akan kita bandingkan, sandingkan dengan teori kontrol ya, yang sedang kita pelajari hari ini. Teori kontrol itu adalah teori pilihan ya. Jadi ketika ada statement pendapat bahwa menurut stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kira-kira bisa tidak? Jadi orang itu pandangannya harus sama dengan kita. Sulit ya? Sulit, berarti sulit. Nah, ketika teori kontrol idealnya itu adalah seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia luas. Jadi biarkan beri kebebasan. Si A mau berstatement seperti apa, si B mau statement seperti apa. Jangan mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan itu akan sakit. Jadi udahlah kita ikuti alurnya, biarkan misalnya Boris punya pandangannya seperti ini, silakan pandangannya masing-masing. Itu yang membedakan tentang paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika dikaji dengan teori kontrol, kesalahan itu belum tentu betul-betul salah. Jadi langkah kita adalah mengidentifikasi dulu. Misalnya terhadap anak ya, anaknya sudah dijudge bahwa perilakunya itu adalah salah. Anak tidak masuk sekolah. Anak, kalau kemarin kasusnya anak tidak masuk sekolah, anak terlambat sekolah. Ya, nah itu ketika kita tidak diidentifikasi dulu apa yang melatar belakangi kesalahan anak tersebut, guru kita tidak tahu ketika kita tidak melakukan identifikasi. Jadi identifikasi sangat penting sekali. Ya, nah jadi perilaku buruk itu ketika dilihat dari kacamata teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak berbuat kesalahan, anak berbuat perilaku salah itu punya latar belakangnya, punya dasarnya. Nanti kita selesaikan kasus ini dengan posisi kontrol ataupun dengan pendekatan restitusi. Ya. Yang selanjutnya, stimulus respon itu menyatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal menurut teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Seperti tadi genggaman tangan, ketika kita kuat memegang genggaman ini, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ketika kita tidak terenyuh, ketika kita tidak termotivasi untuk membuka kanan itu, membuka kepala kanan itu kanan tidak mungkin terbuka. Jadi orang lain bisa, cuma sedikit persentasinya, bisa dengan memaksa, mengancam, merayu dan sebagainya. Jadi kembali posisi kontrol, teori kontrol menempatkan bahwa itu seberapa penting kita melakukan posisi kontrol. Ya. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau menurut posisi teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah itu, jadinya tidak ada pemaksaan, ada juga yang lebih baik, yang lebih kita harus laksanakan adalah kolaborasi dan konsensus. Ya. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau dulu ketika stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Anak ketika bertengkar, ini yang menang, ini yang kalah, ini yang salah, ini yang benar, gitu. Ketika sekarang kita dengan teori kontrol itu berpikirnya itu harus berpikir positif, benar semua. Kita tidak boleh membedakan anak ini salah, anak ini benar, tidak. Jadi ketika kita menemukan kasus ada dua anak yang bertengkar misalnya, nah ini bagaimana kita menempatkan posisi mereka supaya tidak tersudutkan, tidak menjadi orang yang bersalah. Ya, jadi berpikirnya adalah menang-menang. Jadi selesaikan masalah dengan metode ataupun dengan pemahaman yang sekiranya bisa menumbuhkan motivasi dari dirinya. Nah ini kaitan dengan materi yang tadi di awal sudah disinggung tentang disiplin positif ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita pahamnya ketika kita membuat ataupun mendapatkan kepatuhan ataupun harus masuk jam 7.00 kepada anak, harus mengerjakan PR tepat waktu, harus tidak boleh mencontek dan sebagainya. Nah, berarti itu ketika kita dengan membuat peraturan ya yang memaksa, itu akan menjadi ketidaknyamanan gitu. Ketidaknyamanan bagi peserta didik, bagi anak. Beda lagi dengan kita menumbuhkan kesadaran bahwa membuat PR di rumah, menyelesaikan PR di rumah itu adalah kewajiban kita dalam rangka menghargai diri kita, menghargai teman kita. Seperti itu ya. Jadi disiplin positif juga merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya. Jadi seperti tadi, jadi ketika kita mendisiplinkan itu harus menanamkan menghormati diri sendiri dulu, baru bisa menghormati orang lain. Nah, sebagai pendidik, karena kita guru, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, kebajikan ataupun memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jelasnya intrinsik berarti datangnya dari dalam, dari diri sendiri anak, dari diri anak. Ketika kita berbicara di pribadi guru berarti intrinsik itu yang berada di dalam diri kita sebagai guru. Gitu. Kalau intrinsik berarti di luar. Ya. Ini adalah lanjutan terkait dengan nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Kemudian nilai yang disepakati bersama suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dan yang terakhir contoh profil belajar Pancasila yang tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Lanjut, masih ada beberapa slide lagi tentang motivasi perilaku manusia. Itu koma kacai heula. Jadi memberikan kacai heula. Anu bade ngopi heula, anu bade ngaleut heula. Lanjut ya, Ibu guru, Bapak guru hebat, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu untuk menghindari hukuman, aman dari hukum. Itu termasuk faktor ekstrinsik, eksternal ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, nah seringkali kita memberikan imbalannya, menunjukkan berprestasi dikasih imbalan. Itu faktor eksternal. Ketika kita menanamkan bagaimana caranya anak betul-betul tanpa ada reward, betul-betul tanpa ada imbalan, tapi anak tersebut betul-betul terenyuh, termotivasi dari intrinsiknya, dari dirinya untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya imbalan. Itu PR kita sangat sulit sekali. Jadi membiasakan menumbuh kembangkan faktor intrinsik, motivasi dari dirinya. Nah ini jadi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri ini termasuk motivasi internal. Salah satu caranya dengan menanamkan bahwa ketika kita ingin misalnya berhasil, berprestasi, berarti kita harus menanamkan bahwa prestasi itu adalah bukan karena untuk mendapatkan reward, bukan semata-mata itu, tapi
betul-betul untuk menghargai diri untuk menghargai diri siswa tersebut. Jadi ketika berprestasi, diri anak yang berprestasi itu dihargai oleh dirinya, dihargai oleh temannya dan sebagainya. Ya, itu kemudian ini sedikit tentang motivasi internal yang kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ada kaitannya dengan menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah atau memerintahkan sendiri. Lebih condongnya begini. Jadi kita itu dituntut, kata Bapak Ki Hajar Dewantara, tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi ketika kita diperintah melaksanakan, ketika kita ingin terlepas dari perintah tersebut, berarti ada ketakutan. Tapi cakap buat memerintah diri sendiri, yang kan berarti harus memunculkan motivasi internal. Jadi sebelum diperintah oleh orang lain, anak didik kita sebelum diperintah oleh guru, oleh kita, tanamkan bisa memerintah dirinya sendiri. Bisa melaksanakan mengerjakan PR dengan motivasi sendiri, bisa melaksanakan tugas di kelas, sebagainya. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup atau survival, di mana kebutuhan ini bersifat fisiologi untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting sekali, yang primer harus terpenuhi. Karena kita kalau tidak makan berarti akan ada yang hilang, ya, lemas dan sebagainya. Anak juga seperti itu. Ketika kebutuhan dasar manusianya survivalnya tidak ada, ketika belajar di kelas, anak ngantuk, anak tidur, anak loyo, anak tidak memperhatikan. Kita identifikasi dulu, barangkali anak ini membutuhkan kebutuhan survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, itu adalah kebutuhan untuk disayangi. Ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Ibu mau disayangi? Bu Sri mau disayangi? Pastinya. Siswa juga mau disayangi. Ya. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Dan yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini juga merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya harus dipenuhi oleh setiap siswa, setiap manusia, setiap individu. Nah, ketika berbicara di kelas, berarti kebutuhan ini harus dipenuhi oleh siswa. Ketika ada satu saja yang tidak terpenuhi, misalnya kesenangannya tidak terpenuhi, berarti nanti akan ada satu posisi kesalahan pada diri siswa, atau sebaliknya, misalnya tidak ada kebebasan misalnya, jadi siswa tertekan, jadi nanti akan berbuat kesalahan. Nah, ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu tadi yang sudah dijelaskan tadi, ya. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi sudah dijelaskan. Kita nanti akan membahas tentang 5 posisi kontrol buruk
Nah, jadi ketika ada kasus temuan di sekolah, di kelas ibu dan bapak, kita terapkan 5 posisi kontrol, ya. Kontrol 5 posisinya. Yang pertama adalah Bu, coba hukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Coba ibu, menurut ibu yang paling sering ibu praktekkan, laksanakan di kelas ketika menemukan kasus pada anak, yang mana yang sering dilakukan? Menghukum, membuat bersalah, atau teman? Bu Elis pernah melakukan membuat merasa bersalah. Jadi anak diberikan semacam kalimat, ya, ataupun penyampaian kalimat, sehingga anak tersebut merasa bersalah ketika melakukan kesalahan di kelas. Ketika menghukum itu identik dengan situasional, secara spontanitas, ya. Kemudian, nah ini ada salah satu contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya Andi, atau kita ganti saja kasusnya, Siripal, terlambat mengikuti upacara bendera. Nah, digambarkan Siripal berlari, ketika upacara sudah berlangsung, Siripal berlari. Nah, maka dari itu Siripal terlambat. Nah, ketika menghukum, guru memberikan hukuman ataupun menerapkan posisi kontrol sebagai hukum, memberikan hukuman. Ripal itu disuruh berdiri di depan gerbang sekolah. Biasanya lamun bagelna sambil nangkah menghukum teh. Akhirnya kalau hukum atau bukan itu saja, ketika selesai upacara si Ripal disuruh Bapak Adun disuruh ke lapangnya, di lapang berlari 10 keliling misalnya. Itu hukuman push up atau dan sebagainya. Nah, kemudian contoh kasus ketika menyampaikan kalimat, karena ketika kita menerapkan posisi kontrol itu enaknya dengan menggunakan kalimat. Jadi kalimat mana yang tepat sekiranya untuk membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Udah berapa kali Bapak ingatkan kamu masih saja mengecewakan, itu membuat bersalahnya. Jadi, aduh benar asa Bapak Adun di obrolan itu, Adun menyampaikan tentang sudah berapa kali Bapak ingatkan kamu masih saja mengecewakan. Itu berarti termasuk pembuat merasa bersalah. Kemudian ketika menerapkan posisi kontrol sebagai teman, nah dalam posisi kasus Ripal, kalau posisi sebagai teman, kalimatnya adalah ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu bapak, guru sekali ya, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terlambat lagi. Jadi datar, sebagai teman datar, sangat datar. Yang selanjutnya penerapan masih kasus yang tadi. Sebagai pemantau berarti kalimatnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Depan jangan sampai terlambat lagi. Ini hanya memantau, jadi mengingatkan. Ketika terlambat berarti kamu nanti jangan terlambat lagi gitu. Nah, ketika berbicara menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kalimatnya apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah ini kalimatnya berbeda dengan kalimat-kalimat dari posisi sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tentunya berbeda dari segi penyampaian kalimat. Ini ada kuis sebelum ditutup. Nah, tapi ini sudah dilakukannya. Posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Silakan, ini PR buat ibu lah, karena waktunya sudah mepet ya. Kemudian posisi kontrol, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita menemukan
percakapannya seperti ini termasuk kategori posisi kontrol yang mana gitu. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak ya. Kira-kira ini yang mana? Temannya. Nah, jadi ibu dan bapak harus bisa menerapkan dan memilih mana yang termasuk kalimat pendekatan ketika kita menjadi teman, ketika kita menjadi manajer. Seharusnya bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya ya. Nah, kemudian kita materi yang berikutnya, keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak bukan peraturan kelas? Ini sudah sering dibahas ya dalam kombel-kombel kemarin dan bulan-bulan kemarin. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena ketika peraturan kelas itu, coba kalau peraturan kelas dunia Bu ini peraturan kelas itu dibuat oleh gurunya. Dulu kita membuat peraturan, diketik di kertas, kemudian dipasang di dinding kelas dari poin 1 sampai 12, sampai anak tidak boleh dari mulai masuk, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi kalimatnya itu ketika membuat keyakinan kelas jangan yang negatif ya. Kebanyakan dulu kita membuat keyakinan, membuat peraturan kelas dengan menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya, membuang sampah, misalnya membuang sampah. Dulu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh. Itu kategorinya kalimat negatif. Ya. Seharusnya ketika kita diganti dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Atau ada kalimat-kalimat yang lebih familiar. Nah, kebersihan sebagian daripada iman. Itu kalimat-kalimat yang sekiranya nanti dijadikan dalam keyakinan. Kalau sebaliknya, kalau keyakinan kelas itu dibuatnya berdasarkan apakah hanya guru yang terlibat dalam membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersifat abstrak, berusaha secara universal, dibuat dalam pernyataan positif seperti tadi yang dijelaskan, sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak. Kalau dulu 1 sampai 15 peraturan sekolah, kalau sekarang keyakinan kelas cukup 4, 5 atau paling banyak ya. Jadi untuk keyakinan kelas tadi sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Ulah anu hararese gitu, kira-kira ada di kelas ulang gitu. Setelah pembelajaran selesai, pulang, kursi meja dirapikan misalnya, salah satu contoh ya. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan. Nah, di sini ada salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas. Kalau kemarin kita sudah menyaksikan satu proses pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas, yaitu dengan cara mengakomodir ataupun mendata, merespon anak ya, menuliskan keyakinan-keyakinan yang dia miliki, yang mereka miliki, yang mereka inginkan. Nanti kemudian disuruh mencatat di kertas berwarna, kemudian nanti ditempel di papan tulis, yang akhirnya guru menelaah, mencari mana yang sekiranya tepat, cocok untuk dijadikan keyakinan kelas. Tentunya guru juga berkolaborasi dengan siswa atau peserta didik dengan kesepakatan kelas. Ketika sudah sepakat, baru nanti kita coba, setelah kita sepakat, apakah anak perlu membuat pernyataan kesepakatan? Perlu anak menuliskan perjanjian atau kesepakatan. Jadi nomor 1, misalnya atas nama si A menandatangan bahwa keyakinan kelas kita adalah ini misalnya. Hard point berarti tanda tangan. Semua siswa menandatangani. Guru juga harus
itu proses dari pembuatan ya tindakan keras. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini posisi segitiga restitusinya. Ya, sudah sering dijelaskan tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah ada fase menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, itu untuk restitusi. Kemudian ini untuk penjelasannya, menstabilkan identitas seperti ini. Kalimatnya juga ada. Ini contoh penerapan kalimat ketika kita berbicara tentang menstabilkan identitas. Satu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Itu salah satu kalimat ataupun pemaparan ketika kita menstabilkan identitas. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusinya. Segitiga restitusi ini kasusnya adalah ada seorang siswa yang bertengkar dengan anak laki-laki, siswa laki-laki. Kemudian anak ini mendorong sampai anak laki-laki tersebut terjatuh. Nah, ini dilakukan penerapan segitiga restitusi. Ini dilaksanakan minggu kemarin. Nah, akhirnya bisa menghasilkan ataupun bisa ada solusinya ya dengan penerapan segitiga restitusi. Untuk videonya tidak bisa diputar, tidak apa-apa lah ya. Nah, yang terakhir nanti untuk video, karena durasi waktu sudah hampir 1 jam lebih ya, hampir 1 jam setengah ya. Aduh. Nah, ini sebagai penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Itu Bapak Ibu terkait dengan pemaparan modul 1.4.A.9 tentang disiplin positif, yang materi ini adalah materi akhir di modul 1.4, merupakan tugas dari calon guru penggerak yang harus tuntas dan harus dikerjakan ya. Yang selanjutnya sebagai penutup juga saya atas nama calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, supportnya, dukungan, dorongan, motivasinya, sehingga pelaksanaan diseminasi ini bisa terlaksana dengan lancar. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat, dan semoga harapan ke depan kita menjadi guru-guru yang jadi idaman bagi peserta didik kita ya. Jadi jangan sampai ketika kita sedang pembelajaran di kelas ada guru yang tidak menyukai kita, itu menjadi sungguh ironis bagi kitanya. Jadi jadilah idaman bagi peserta didik kita. Kata-kata penutup barangkali. Untuk selanjutnya marilah kita tutup acara diseminasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari Rabu ya, hari Rabu jam 9.30 ya. Berarti kita masuk lagi pada pembelajaran berikutnya. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak kalian untuk membuat satu kesepakatan tentang keyakinan kelas. Coba diulangi. Hari ini kita akan memusyawarahkan atau membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Oke, lanjut ya. Jadi pada hari ini nanti kita akan sharing, kita akan berkolaborasi mencari tentang keyakinan kelas kita. Ya, nah keyakinan kelas itu kalau dulu pernah Bapak membuat dan menempelkan peraturan kelas, ya. Nah, kalau peraturan kelas dibuatnya, kalian pernah membuat tidak? Tidak ya. Yang membuatnya adalah Bapak tulis, Bapak ketik, kemudian Bapak tempel. Nah, hari ini untuk keyakinan kelas, kalian berkontribusi. Kalianlah yang menentukan dan mencari keyakinan apa yang akan dijadikan keyakinan kelas untuk kelas kita. Paham ya? Nah, jadi salah satu contoh keyakinan kelas itu yang pertama, masuk tepat waktu. Berarti jam 7 kita harus sudah berada di kelas. Ketika guru menerangkan, kita harus bagaimana? Memperhatikan. Kemudian sebelum dan sesudah pembelajaran harus berdoa. Itu contoh keyakinan kelas. Ya, silakan nanti Bapak bagikan ini ya. Bapak bagikan kertas berwarna ini. Kalian tuliskan apa yang menjadi keyakinan kalian untuk disepakati di kelas ini. Ya, tadi contohnya sudah disebutkan. Kalian tinggal menuliskan keyakinan apa saja yang menurut kalian perlu diterapkan di sekolah ini, di kelas kita ini. Paham ya? Nah, silakan Bapak bagikan. Tuliskan di sini ya. Silakan semuanya dituliskan sesuai dengan kemauan keyakinan kalian. Nah, biji balik. Siapa yang belum? Neng belum neng. Nah, satu saja yang ditulisnya, satu kalimat yang menurut kalian itu adalah keyakinan kamu untuk dilaksanakan di kelas ini. Silakan tulis dulu. Sudah? Kalau yang sudah, silakan tempelkan di sini. Yang sudah menulis keyakinan kamu untuk kelas ini, silakan tempelkan di sini. Yang sudah silakan maju, tempelkan. Nah, di sini. Pasang satu, terus. Yang sudahnya silakan maju. Ya. Ya. Ya, dibalik. Nanti nempel. Dan silakan duduk kembali kalau sudah. Ada yang belum? Kita tunggu yang belum ya. Sudah, silakan nih. Sudah di sini. Nah, ya. Silakan kalian duduk kembali. Kemudian Bapak akan mencoba mengidentifikasi. Yang pertama, ini nggak tahu hasil tulisan siapa yang ini. Nanti Bapak bacakan. Yang pertama tentang keyakinan kelas itu masuk kelas tepat waktu.
Boleh ya? Nah, kita jadikan keyakinan kelas ya. Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Bisa ya? Kemudian berdoa di awal pelajaran. Menuruti kepada guru, boleh sama ya tadi temannya itu ya. Nah, kemudian apalagi kita harus mengerjakan tugas. Jatuh. Tuh. Kita harus mengerjakan tugas dari guru. Misalnya bekerja sama juga, saling menghormati, keluar masuk boleh. Ini bikin kelas ya, berarti sudah ada ya tadi ya. Bikin kelas harus mengerjakan sebelum masuk kelas ya, atau sebelum masuk jam pelajaran pertama. Kemudian perhatikan sudah ya, ini sudah. Kemudian yang mana lagi? Berdoa di akhir kelas. Nah ini sangat tidak ada ya. Berdoa di awal dan di akhir kelas. Terakhir ini sudah sama ya. Nah, Bapak susun dulu. Udah ya. Nah, jadi ini merupakan hasil kesepakatan kalian. Nah, kita jadikan ini setelah Bapak lakukan pengidentifikasian. Ini adalah ada berapa keyakinan kelas? Coba dihitung. Ada 10. Coba nanti Bapak bacakan dulu. Yang pertama, keyakinan kelas yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Yang ketiga adalah jujur. Yang keempat, berdoa di awal dan di akhir pelajaran. Yang kelima, kita harus mengerjakan tugas dari guru. Yang selanjutnya, saling menghormati. Kemudian keluar masuk kelas izin terlebih dahulu. Yang selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Ini sudah ya? Sebelum ini? Belum. Yang terakhir berdoa di awal sudah ya? Ya. Tapi tinggal berapa ini? 9 keyakinan kelas ya. Jadi nanti setelah ini Bapak dituliskan lagi, nanti kalian harus menandatangani ya, menyepakatinya ya. Sepakat tidak? Sekali lagi, ini keyakinan kelas kita, kelas kalian ya. Berarti kita sepakat tidak ini? Sepakat ya? Nah, kalau sepakat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali bisa membuat keyakinan kelas bersama teman dan Bapak Guru.